Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarina Siski Abrianti, perwakilan dari kelas Kebumen kelompok 5, yang akan menyampaikan presentasi mengenai konsep PMTCT. Sebelumnya, dari kelompok 5 ada beberapa anggota yang saya sebutkan sebagai berikut. Ada Edi Wiono, Oktarina Siski Abrianti, saya sendiri sebagai moderator, Oyi Widodo, Rista Sari Nur Fitriani, Samsul Arifin, Setio Aji Nugroho, Adita Novitasari, Karina Nahar, Gayuh Pangesti, Lukman Nur Hakim, Nur Fitri Hasanah sebagai penyaji, Nurmaini Fitrianti, dan Ogi Hendri Prajanta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Kepada Mbak Nur Fitri Hasanah sebagai penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan untuk presentasi. Terima kasih untuk Mbak Moderator. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang PMTCT. PMTCT atau yang biasa disebut dengan Prevention of Mother-to-Child Transmission. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan, untuk latar belakang, di Indonesia ditemukan jumlah wanita usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang hidup dengan HIV yaitu 220.000. Dan jumlah anak yang hidup dengan HIV yaitu 13.000. Ditemukan 12% orang yang mengakses ARV, dengan rincian 12% pada orang dewasa lebih dari sama dengan 15 tahun yang hidup dengan HIV dan 23% dari anak-anak yang berusia 0 sampai 14 tahun. Sedangkan wanita hamil yang mengakses ARV sebanyak 10%, di mana dari 12.000 wanita hamil yang membutuhkan ARV, yang dapat mengakses ARV sebesar 1.239 orang. Untuk tujuan umum, untuk mengetahui konsep NTCP secara umum. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengetahui prevalensi penderita HIV/AIDS usia anak-anak di daerah Kebumen. Kemudian yang kedua untuk mengetahui definisi PMTCT, yang ketiga untuk mengetahui tujuan PMTCT, kemudian yang keempat untuk mengetahui penata laksanaan saat prenatal dan persalinan, kemudian untuk mengetahui pemenuhan nutrisi pada bayi dengan ibu HIV/AIDS, kemudian terakhir untuk mengetahui jadwal PMTCT. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama untuk prevalensi penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan penyisiran atau pemeriksaan terhadap puluhan ribu warga di 26 kecamatan di Kebumen, tim penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Kebumen sejak Januari sampai Oktober 2019 berhasil mengindikasikan ada 150 penderita baru HIV/AIDS. Di antara 150 orang itu, 97 orang adalah laki-laki dan dari 53 penderita perempuan tercatat ada 9 ibu hamil. Dengan 150 penderita baru itu, Kebumen menduduki peringkat 2 di Jawa Tengah dalam hal penderita baru HIV/AIDS sepanjang 10 bulan 2019. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Dr. Hajah Rini Kristiani MS. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi. Untuk definisi HIV yaitu HIV merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sel darah putih sehingga menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. Kemudian untuk AIDS atau yang biasa disebut dengan acute immunodeficiency syndrome,
merupakan kumpulan tanda atau gejala yang akan timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi oleh virus. Untuk selanjutnya yaitu tujuan PMT-CT. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2008, PMT-CT atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak merupakan program pemerintah untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Program tersebut mencegah terjadinya penularan pada perempuan usia produktif, kehamilan dengan HIV positif, penularan dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya. Prevalensi kasus AIDS lebih besar karena merupakan kewajiban untuk melaporkan kasus kematian karena AIDS. Tetapi kasus HIV cenderung untuk tidak dilaporkan. Kecenderungan tidak melaporkan ini secara tidak langsung menunjukkan masih besarnya stigma terhadap HIV/AIDS di masyarakat. Kemudian untuk penata laksanaan saat prenatal dan persalinan. Penata laksanaan pada prenatal, yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman PPIA dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Berdasarkan surat edaran tersebut, semua ibu hamil di daerah epidemi meluas dan terkonsentrasi dalam pelayanan antenatal wajib mendapatkan tes HIV yang inklusif dalam pemeriksaan laboratorium rutin bersama tes lainnya, sejak kunjungan pertama sampai menjelang persalinan. Selain perubahan kebijakan tersebut, terdapat juga perubahan di tingkat global dalam cara pengobatan ARV pada ibu hamil yang menetapkan bahwa semua ibu hamil dengan HIV diberi pengobatan ARV segera tanpa memperhitungkan jumlah CD4 dan umur kehamilan, serta pengobatan ARV diberikan seumur hidup. Kemudian untuk yang persalinan, cara persalinan harus ditentukan sebelum umur kehamilan 38 minggu untuk meminimalkan terjadinya komplikasi persalinan. Kemudian untuk sampel plasma viral load dan jumlah CD4 harus diambil pada saat persalinan. Pasien dengan HAS harus mendapatkan obatnya sebelum persalinan, jika diindikasikan sesudah persalinan. Semua ibu hamil dengan HIV positif disarankan untuk melakukan persalinan dengan seksio sesaria. Operasi seksio sesaria pada usia kehamilan 38 minggu sebelum onset persalinan atau mencegah ketuban pecah dini direkomendasikan untuk wanita yang telah mendapatkan terapi HAS dengan kadar viral load yang masih lebih dari 1.000 kopi per mil. Wanita yang mendapatkan monoterapi alternatif dengan bidofudin. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pembunuhan nutrisi pada bayi dengan ibu HIV/AIDS. Telah diketahui bahwa ASI mengandung virus HIV dan transmisi melalui ASI adalah sebanyak 15%. Kemungkinan transmisi vertikal intrapartum dapat diturunkan sampai 2-4% dengan menggunakan cara pencegahan seperti pemberian antiretrovirus, persalinan secara seksio sesaria, maka sebaiknya bayi tidak mendapatkan ASI. Namun perlu dipertimbangkan bahwa pemberian pengganti ASI jangan berdampak lebih buruk. Analisis dari data yang diperoleh membuktikan bahwa di negara yang angka kematian pasca neonatal adalah 90/1000, bila penggunaan susu formula mencapai 10%, akan terjadi kenaikan 13% pada angka kematian bayi. Dan apabila penggunaan susu formula mencapai 100%, angka kematian bayi naik sebanyak 59%. Penelitian lain menunjukkan bahwa di daerah dengan higien yang buruk, angka kematian karena diare pada anak usia 8 hari sampai 12 bulan adalah 14 kali pada mereka yang tidak mendapatkan ASI dibandingkan dengan yang mendapat ASI. Lagi pula pada masyarakat yang kebiasaan menyusui itu lumrah, maka ibu yang tidak menyusui bayinya akan ketahuan bahwa ia menderita sesuatu sehingga tidak dibolehkan menyusui.
Kemudian untuk jadwal PMTCT bisa dilihat pada gambar. Untuk program pengembangan imunisasi, PPI diwajibkan. Kemudian untuk program imunisasi non-PPI dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat di gambar yaitu jadwal kunjungan PMTCT. Yang selanjutnya penutup. Yang pertama untuk kesimpulan, penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sel darah putih sehingga menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS, Acute Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan tanda atau gejala yang akan timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi oleh virus. HIV/AIDS masih terus menjadi masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat global dan memerlukan perhatian yang serius karena setiap tahun jumlahnya bertambah. Kemudian untuk saran, perawat dalam hal ini sebaiknya menambah ilmu wawasan tentang HIV/AIDS serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS agar masyarakat paham tentang penyakit HIV/AIDS. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5 dari kelas Kebumen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurfitri Hasanah yang telah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 5 kelas Kebumen tentang konsep PMTCT. Baik, untuk sesi pertanyaan kami buka ada 2 sesi kalau waktunya cukup. Tapi untuk pertama kami membuka 1 sesi dulu karena di setiap pertemuan ada 3 kelompok yang memang presentasi, jadi ditakutkan nanti waktunya tidak cukup. Untuk sesi pertama itu kita membuka 3 penanya. Kalau bisa itu dari kelas Kebumen 1, kelas Purworejo 1, dan kelas Cilacap 1. Jadi semua kelas bisa bertanya semuanya. Nanti kalau memang waktunya cukup, bisa untuk bertanya lagi sesi yang kedua. Kalaupun bisa mau bertanya di chat, nanti kami jawab bisa offline jika waktunya tidak cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.